Pasar tradisional sebagai denyut nadi perekonomian menjadi salah satu yang tak terpisahkan bagi masyarakat Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kudus menjadikan revitalisasi pasar tradisional sebagai salah satu program prioritas utama di tahun 2024 ini. Menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, 7 pasar tradisional di Kabupaten Kudus direvitalisasi sesuai kebutuhan masing-masing. Bersama saya Dewi Mustika, inilah liputan khusus selengkapnya. Pasar tradisional menjadi tempat pertemuan bagi para penjual dan pembeli. Di sini penjualan retail hingga grosir dapat dilayani. Pembeli pun dapat memilih langsung barang kebutuhan yang mereka kehendaki. Di era digital, pasar tradisional masih memiliki peran penting bagi ekonomi. Meski menyandang nama tradisional, namun sejatinya perputaran uang di tempat ini mencapai miliaran rupiah setiap hari. Ratusan pedagang dan ribuan pembeli setiap hari bertransaksi di pasar-pasar tradisional ini. Kelebihan pasar tradisional dibandingkan dengan pusat perbelanjaan modern adalah dapat diakses oleh siapa saja, karena harga yang ditawarkan relatif lebih murah tanpa ada banyak biaya tambahan yang dibebankan kepada pembeli. Namun dari segi kenyamanan penjual dan pembeli, tentu pasar tradisional harus mengejar banyak ketertinggalan, mulai dari kondisi bangunan, penataan los, akses, hingga fasilitas-fasilitas penunjang lainnya masih perlu banyak pembenahan. Sudah mulai tahun 2011. Infonya kalau pas hujan itu mesti banjir ya? Banjir selalu hujan sedikit itu banjir jalannya kok. Tapi nek rendang yang sini banjir. Sini tuh banjir. Padahal ini bangunan baru. Kalau pas banjir gitu yang dirasakan seperti apa? Ya resah. Mempengaruhi penjualan wong sing pasar niku nggih rada males lah. Enak belanja di pasar, di rumah diterteri, warung anu diteri gitu loh Bu. Pasarnya ya jadinya ya rodok males, pedagangnya ya rodok resah, kurang gitu. Pemasukannya kurang sekali Bu, ya Allah subhanallah. Bagian udah mulai dinaikin tuh Bu. Yang mana? Oh ya, yang separuh itu. Nanti besok terus ini dinaikin enggak? Ya Harapannya gimana Bu? Harapannya ya semoga terbaik untuk pasar Wates. Bisa pengennya ya supaya pedagangnya ya apa itu ya namanya? Apa yang kepengennya terpenuhi, laris, sehat badannya, laris dagangannya, banyak pembelinya. Seperti rame pokoknya Bu. Pokoknya biar rame gitu. Pak, ini kan pemerintah sedang
lagi ada pengaspalan nih di depan. Iya, betul. Ya. Betul. Tanggapan Bapak sendiri sebagai Ya, sebenarnya sih bagus. Cuman ya kalau misalnya dikasih akses jalan, jadi biar semuanya bisa masuk gitu loh. Jadi rame lagi pasarnya. Selama ini ya juga gini tuh, Pak, pasarnya. mulai sepi ini sejak Habis sih pandemi. Ya habis pandemi gini aja. kalau dari misalkan kalau nih misalkan itu nggak di aspal depan nih, bakal ngaruh nggak sih Pak kira-kira? Ya nggak juga sih. Emang kayak gini suasananya. Oke. Terus, menurut Bapak selain pengaspalan jalan dan penambahan itu kira-kira apa sih yang sebenarnya priority untuk dibetulin di atas? Oh, sebenarnya ini Mbak atapnya nih. Atapnya pada bocor ini Mbak kalau hujan. Itu perlu dibenahi sama kebersihannya. Terus lagi satu, pedagang yang di luar tuh harap dibawa ke atas. Itu biar rame itu loh. Udah gitu aja, siap. Ya, enakan di sana. Enaknya karena Kan tempatnya kan di sana kan dari dulu di sana. Terus sekarang pindah-pindah itu kayaknya enak di sana. Juga itu yang penjual juga ngomongnya enak di sana. oke. Nah, ini kan sementara ya. Iya, heeh. Iya. Pada saat banjir kalau Ibu bisa bilang enak ketika banjir itu seperti apa Pak Ibu rasain? Ya, susah banget. Banjir itu airnya sampai itu guyur-guyur gitu lah, susah. Iya, masih ke pasar. Heeh, masih ke pasar. Oke, nah itu kan sudah direhab sebagai pembeli nih anak-anak. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak ada banjir. Melihat potensi pasar tradisional untuk mendongkrak perekonomian daerah, pemerintah Kabupaten Kudus tak tinggal diam. Revitalisasi pasar-pasar tradisional menjadi program prioritas pembangunan daerah. Tak tanggung-tanggung, 9 pasar di Kabupaten Kudus direvitalisasi demi mendongkrak potensi perekonomian daerah dari sektor mikro. 7 diantaranya dianggarkan dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT sebesar 5,5 miliar rupiah. Revitalisasi pasar ini tentunya membawa secercah harapan bagi para pedagang pasar untuk meningkatkan omset penjualan mereka. Dan bagi konsumen, tentunya pasar yang apik membuat mereka betah dan nyaman berbelanja. Meski tak memiliki lahan perkebunan tembakau, namun Kabupaten Kudus memiliki banyak usaha pengolahan tembakau sehingga menempatkannya pada posisi pertama penerima dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2024 ini Kabupaten Kudus menerima DBHCHT sebesar lebih dari 229 miliar rupiah. Anggaran sebesar ini digunakan pemerintah Kabupaten Kudus untuk membangun daerahnya dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 PMK 7 2021 tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau. 10% DBHCHT digunakan untuk bidang penegakan hukum. 40% untuk bidang kesehatan, dan 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Alokasi sebesar 50% di bidang kesejahteraan masyarakat inilah yang dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Kudus untuk merealisasikan program prioritas pembangunan. Salah satunya anggaran revitalisasi 7 pasar tradisional sebesar 5,5 miliar rupiah.
Pasar Wates di Kecamatan Undaan menjadi salah satu proyek revitalisasi pasar tradisional dalam program prioritas pembangunan daerah yang mendapat anggaran dari DBHCHT. Anggaran sebesar 900 juta rupiah dikucurkan untuk mengatasi masalah banjir di pasar ini. Sejak 2 tahun terakhir, los pasar bagian tengah dan belakang selalu terendam air di musim penghujan. Tentunya hal ini mengurangi kenyamanan bertransaksi dan tentunya mengurangi omset para pedagang pasar yang mencapai 450 orang pedagang. Dulu waktu sebelum dibangun gimana Bu? Pas jualan di sana Bu? Ya kalau biasanya sih enak sih, di tempat sendiri kan enak. Tapi kalau susahnya kalau banjir susah. Kalau Banjir gitu tetap ada tetap pembeli? jualan, tetap ada pembeli. Tapi rame nggak Bu? Rame, masih tetap rame, tapi cuma jalannya terganggu banjir. Iya. Nah terus kan sekarang ini sementara kan? Iya. Di sini nyewa atau fasilitas dipindahkan dari karena di sana itu? Dulunya kemarin saya nyewa, tapi ini kan kosong. Tapi anggar kula tempati, soalnya kula nggak dapat tempat. Ya, nggak dapat. Nantinya setelah yang sana selesai, Ibu mau pindah ke sana lagi? Iya pindah. Kenapa Iya. Bu? Kan itu tempat jualannya waktu dulu dari situ. Ya, Walaupun di sini udah ini ya. di sini dapat duitnya sulit, dapat cari duit 2 juta aja susah. Kalau di sana udah dibenerin nanti harapannya gimana Bu? Seneng sih Bu, seneng sekali. Waktu di tengah kondisinya seperti apa sih Bu sebelum di? Banjir Terus kalau banjir gitu Ibu tetap jualan? ya tetep lah kan mau nyari uang. Ketika harus pindah di sini ada perubahan omset atau seperti itu? Jauh nganu perubahannya jauh kan ini kan di belakang pol sehingga nah di situ kan tengah dengan jalanan orang. Nah sini kan memang kalau nggak niat ke sini ya nggak ke sini kan di belakang polsnya. Nah kan ini lagi dibenerin nih. Heeh, ya, dibenerin, heeh. dibersihin. Nanti setelah itu jadi Ibu berencana pindah lagi ke sana? Iyalah kepindah ke sana lagi lah mempunyai di sana. Oke. Kalau tadi Ibu bilang meskipun banjir Ibu tetap Jualan tetap Antara jualan. banjir sama tidak banjir omsetnya berbeda banget. Ya berbeda lah. Orang mau masuk kan wegah becek gitu lah. Penurunannya waktu banjir itu bisa sampai Loh, sampai segini, sampai seluruh omsetnya. penurunannya Ya banyak lah. dibandingkan ketika banjir di sana sama pindah ke sini omsetnya Mending di sana. Mending banjir di sana. Masalah kadang banjir. Mbak, nganu ambilin gini kan gitu masih bisa. Kayak apa? Kayak nganu jualan di air apung. Pasar apung gitu. ini sedang dibenerin dibagusin lagi sama pemerintah. Harapannya apa Bu? Harapannya ya lebih bagus lagi, pasarnya rame gitu lah. Rezekinya tambah lancar gitu. Amin. Omsetnya naik, amin. Melalui proyek revitalisasi pasar tradisional dengan anggaran dari DBHCHT, los pedagang pasar Wates bagian tengah ditinggikan hingga setengah meter agar pada proses transaksi antara penjual dan pembeli tak terganggu banjir dan semakin nyaman meski di musim penghujan. Proses peninggian dilakukan secara bertahap agar para pedagang tetap dapat berjualan selama proses revitalisasi berlangsung. Selain Pasar Wates, Pasar Bitingan di Kecamatan Jati juga mendapat sentuhan proyek revitalisasi pasar. Dana yang digelontorkan dari anggaran DBHCHT sebesar 1,8 miliar rupiah. Di pasar yang menampung sekitar 1.200 pedagang ini akan dibangun kanopi di sisi timur serta mendapat perbaikan akses masuk ke pasar. Pasar Bitingan menjadi salah satu titik pengendalian laju inflasi di Kabupaten Kudus. Pemirsa, saat ini saya bersama Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Pak Andi Imam Santoso, dan saya ingin sedikit bertanya tentang revitalisasi yang
sedang dilaksanakan di Kabupaten Kudus, revitalisasi pasar khususnya, gitu ya Pak ya. Kudus benar-benar sedang berbenah termasuk di area pasar-pasar yang ada di Kabupaten Kudus. Berapa jumlah pasar yang direvitalisasi untuk tahun 2024? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Di tahun 2024 ini kami Dinas Perdagangan menerima amanah untuk melaksanakan revitalisasi pasar sejumlah 9 pasar total dari keseluruhan 24 pasar yang ada di Kabupaten Kudus. 2 dari APBD, 7 data dapat anggaran dari dana bagi hasil cukai. Oke, 7 dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Ya. Nilainya 5,5. 5,5. Total 5,7, yang 5,5 dari dana bagi hasil cukai. Oke, itu dana yang cukup besar untuk ke 7 pasar ya Pak ya. 7 pasar ini pastinya berbeda-beda ya Pak revitalisasinya. Mungkin bisa sedikit diceritakan Pak apa aja. Sangat berbeda karena tipikal pasar tingkat kerusakan maupun tingkat prioritasnya beda-beda. Contoh Kliwon kita baru fokus untuk sanitasi ya. Jadi bagaimana air bisa mengalir dengan baik. Untuk Bitingan ini salah satu titik yang kenapa paling besar. Bitingan ini titik pengendalian inflasi. Sesuai perkembangan zaman, jumlah pedagang selalu bertambah, terutama pedagang sayur. Kita harus bisa antisipasi, kita harus bisa sebagai pemerintah bisa melayani masyarakat pedagang, masyarakat pembeli supaya lebih nyaman. Kebetulan memang sudah setelah era Covid kita agak tidak ada anggaran. Alhamdulillah kemarin dari teman-teman Dewan, teman-teman DPR menyambut aspirasi dari masyarakat untuk penambahan titik lapak untuk pedagang sayur. Nah, karena keterbatasan lahan, kami menggunakan samping sebelah timur untuk menampung pedagang sayur supaya lebih nyaman. Ini karena salah satu titik pantauan pengendalian inflasi pasar Bitingan. Kita harus lebih buat nyaman. Artinya di pasar Bitingan ini apa saja Pak yang direvitalisasi? Kita hanya merevitalisasi samping untuk atap dan lantai untuk lapak supaya lebih nyaman. Kenapa kami membuat di sebelah kanan? Karena hanya digunakan untuk malam saja. Untuk pagi siang seperti ini digunakan fungsi untuk jalur lalu lintas. Oke. Nah, berbicara lagi tadi ada 7 pasar yang terpilih untuk direvitalisasi dari anggaran DBHJHT. Priority dari pemilihan 7 itu sementara tadi ada 24, Bapak katakan 24 total pasar yang ada di Kabupaten Kudus. Sebegitu urgensialnya itu dilihat dari apa Pak? Satu memang titik kerusakan. Terus terang, awal kami merencanakan pasar Bitingan untuk memperbaikan atap di atas ini. Karena kalau musim hujan airnya udah masuk gitu ya? Masuk, ya. Cuma di perjalanan waktu kita alihkan sebelah timur. Kenapa? Tiba-tiba ada gugatan dari pihak pengelola pasar yang lama. Jadi kita selama itu masih dalam proses gugatan, kita nggak berani untuk menyentuh. Akhirnya kita alihkan untuk sebelah timur pasar. Juga sama penting karena itu yang saya sampaikan, pedagang sayur salah satu pengendalian inflasi yang bagus untuk di daerah Kabupaten Kudus. Dan semakin bertambah ya. Ini salah satunya yang ada di belakang kita ya Pak ya? Ini dengan anggaran 1,8 di kontrak kita 1,699, anggap aja kurang lebih 1,7. Oke. Nah, tadi berbicara lagi soal pasar Bitingan ini, total anggaran yang dari 5,5 miliar itu berapa alokasi untuk pasar Bitingan ini sendiri Pak? 1,8. Dari 7 pasar itu termasuk yang paling tinggi alokasinya atau ada yang lebih tinggi lagi dari? Paling tinggi. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Karena luasan yang harus diperbaiki. Oke. Direvitalisasi. Oke, siap. Oke, saya penasaran untuk pasar-pasar lainnya. Kita akan menilik juga nih Pak ya, pasar-pasar lainnya ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Liputan Khusus.
Tahun 2024 ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus mendapat alokasi anggaran sebesar 5,5 miliar rupiah dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk merevitalisasi pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Kudus. Pasar Jember yang menampung sekitar 700 pedagang di Kecamatan Kota adalah salah satunya. Anggaran sebesar 906 juta rupiah digelontorkan untuk penggantian atap pasar yang mulai rusak. Selain Pasar Jember, Pasar Kliwon yang merupakan pasar tradisional terbesar di Kabupaten Kudus juga turut mendapatkan alokasi anggaran DBHCHT. Pasar yang menampung sekitar 1.200 pedagang ini memperoleh anggaran sebesar 1,8 miliar rupiah. Sasaran revitalisasi Pasar Kliwon meliputi renovasi akses tangga ke lantai 2, penggantian atap bangunan pasar, serta pembuatan saluran sanitasi dan drainase pasar. Oke pemirsa, kita masih di Pasar Bitingan Kabupaten Kudus dan Pak, kita pengen lanjut lagi ngobrolnya. Kalau mungkin sedikit boleh dibocorin omsetnya atau perputaran uang yang ada di khususnya Pasar Bitingan sendiri yang terjadi selama ini sampai di angka berapa, Pak? Nggak usah dibocori, saya kasih tahu aja. Tidak ada bocor halus ini, bocor besar, bocor kasar. Ini perputaran di Pasar Bitingan, kalau siang kayak gini 1. Tapi kalau kita menghitung sampai pasar malam, pasar sayur, sampai 2M. Sampai dengan 2M per hari. Padahal Pasar Bitingan ini bukan pasar terbesar kalau boleh kita bilang. Bukan, artinya pasar yang paling besar pun angkanya pasti melebihi itu. Ya. Apakah itu yang jadi pertimbangan bahwa pasar ini masuk pasar yang harus direvitalisasi? Ya, seperti istilahnya anak muda sekarang ya Mbak ya, titik nyaman. Pada saat pedagang dan pembeli nyaman, tidak akan pindah ke lain hati. Sama, pasar juga harus kita buat titik nyaman. Biar pembeli dan penjual itu nyaman, akhirnya akan bertahan dan menghidupkan ekonomi. Karena pasar ini kan titik awal ekonomi mikro dan pengendalian inflasi yang paling dasar. Itu titik pasar. Itu. Artinya memang itulah kenapa dibutuhkan dari 24 pasar yang ada, ini salah satu pasar yang dianggap. Kalau boleh dibocorin lagi Pak, dari 7 pasar itu, angka tertinggi perputaran uangnya per hari itu ada di angka berapa Pak? Untuk pasar di antara pasar-pasar yang lain? Iya, dari 7 yang direvitalisasi tadi. Oh, Pasar Kliwon terus terang. Karena memang Pasar Kliwon kan fokus di konveksi maupun di aksesoris. Jadi nilai barangnya lebih tinggi. Dan termasuk pasar grosir kan. Se-Jawa Tengah termasuk nomor kedua setelah Klewer. Oke. Nah, kita berbicara lagi tentang
ini adalah revitalisasi ini diambil dari anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kalau kita berbicara GBH-CHT, Kudus adalah kabupaten yang paling tinggi termasuk ya. Gitu kan. Kemudian bagaimana untuk mempersiapkan di tahun ke depan yang berarti masih ada pasar lagi nih yang harus direvitalisasi lagi. Iya. Tadi untuk Bapak bilang supaya pedagang lebih nyaman dong. Iya. Gitu. Gimana nih Pak? Ya seperti biasa kami tetap mengajukan proposal, mengajukan program kepada pimpinan maupun ke teman-teman di legislatif. Semoga saja kita dapat tanggapan ataupun feedback yang baik anggaran untuk penganggaran tahun depan. Cuma kita harus memahami skala prioritas kabupaten itu kan banyak, tidak hanya pasar. Jadi kita berusaha untuk tetap menyampaikan apa yang menjadi prioritas di kita untuk direvitalisasi. Contoh memang ada beberapa titik pasar yang harus segera direvitalisasi sesuai dengan prioritasnya. Masih ada yang belum bisa kita cover di anggaran tahun ini. Oke, artinya memang sudah sangat dipersiapkan dari Dinas Perdagangan sendiri, pasar-pasar mana yang next harus direvitalisasi dengan anggaran yang sudah disiapkan lah ya, pastinya seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak, atau boleh dibilang priority yang harus dari revitalisasi pasar ini seperti apa sih? Maksudnya, yang dimaksud Mbak Dewi, masih ada titik pasar lagi ya? Iya. Jujur untuk isu yang paling menarik tahun ini dan 2 tahun ini belakang, terkait sampah di Kabupaten Kudus. Sedangkan pasar salah satu penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Kudus. Saya terus terang pengennya di tahun depan itu kami itu punya anggaran untuk revitalisasi untuk pengelolaan sampah di masing-masing pasar. Jadi secara umum bisa membantu mengurangi permasalahan sampah secara umum di Kabupaten Kudus. Karena pasar menjadi penyumbang salah satu penyumbang sampah di Kabupaten Kudus. Ya itu. Untuk bangunan adalah memang yang harus kita perbaiki beberapa, tapi seandainya untuk Mbak ditanya saya sebagai pimpinan, saya berharap banget ada anggaran untuk pengelolaan sampah di tahun berikutnya. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Arti penting atau titik pentingnya dari revitalisasi pasar ini menurut Pak Andi seperti apa? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, revitalisasi ini untuk bagaimana membuat sesuatu yang nyaman. Nyaman bagi pembeli, nyaman bagi penjual. Pada saat muncul nyaman, muncul rasa sayang, cinta. Disitulah cinta itu menumbuhkan. Bagaimana kita bisa membuat titik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kudus itu menjadi lebih baik dan lebih meningkat. Jadi berharapnya kita dengan revitalisasi pasar memunculkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di era kondisi ekonomi yang saat ini kelihatannya agak sulit. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak waktunya Pak Andi. Saya masih pengen keliling pasar-pasar yang direvitalisasi lagi ini. Silakan. Terima kasih banyak waktunya. Pemirsa jangan kemana-mana, liputan khusus akan kembali. Berapa Pak? 20.000. 20.000. Sama semua nih ya, warnanya? Sama semua, ya tinggal milih. Oke. Saya bilang warna hijau Pak. Ya, warna hijau. Makasih ya Pak. Ya, terima kasih. Revitalisasi pasar tradisional dengan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau menjadi langkah strategis yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka membangun kembali kekuatan ekonomi mikro. Pasar tradisional tak hanya sekedar menjadi pusat transaksi, namun menjadi pusat aktivitas ekonomi yang nyaman, modern, dan berdaya saing. Demikian liputan khusus kali ini. Saya Dewi Mustika dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.